Shalom saudara. Apa kabar pagi ini? Haleluya, puji Tuhan ya. Saudara-saudara, saya akan melanjutkan bagian di mana kita sudah 3 minggu membahas dari satu bagian di dalam Injil Matius, tepatnya Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48 ya. Dan ini adalah minggu keempat kita membahas bagian ini saudara. Ya. Saya akan mengulang sedikit ya terkait dengan pendahuluan dari bagian ini saudara. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang yang begitu fanatik, begitu mencintai hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi didapati bahwa mereka tidak memahami esensi terdalam. Mereka tidak sedang memahami makna terbaik dari apa yang mereka cintai atau dari apa yang mereka fanatikkan, yaitu hukum Taurat dan kitab para nabi tersebut. Nah, akibatnya orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan orang-orang yang mendengar Yesus pada umumnya hari itu, mereka terjebak di dalam fanatisme. Tetapi mereka fanatik tanpa pengertian. Ini yang terus saya akan ulang. Menjadi Kristen, kita boleh fanatik terhadap kekristenan. Kita boleh saja fanatik terhadap firman Allah, Alkitab kita. Tetapi fanatisme kita harus disertai dengan pengertian yang benar. Ya. Justru orang-orang yang fanatik dengan pengertian yang benarlah yang akan jadi berkat buat orang lain. Ketika kita fanatik terhadap kekristenan kita, maka kita tidak bisa digoyang oleh apapun, saudara. Tetapi di satu sisi, kita harus mengerti seperti apa menghidupi kekristenan. Amin. Ini yang disebut fanatik disertai dengan pengertian. Nah, orang-orang yang fanatik, anak Tuhan yang fanatik dengan kekristenan, disertai dengan pengertian yang benar bagaimana menghidupi kekristenan, maka mereka akan menjadi berkat buat orang-orang lain. Mereka tidak sekedar menjadi Kristen nominal atau Kristen KTP. Ya, itu dia. Jadi fanatiklah terhadap kekristenan. Tetapi kefanatikan kita, fanatisme kita harus disertai dengan pengertian yang benar. Nah, merespons keadaan ini saudara-saudara, Yesus kemudian mengajarkan ulang. Yesus kemudian memberikan pelajaran ulang kepada pendengar-pendengarnya terkait dengan beberapa bagian di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, ya, supaya pemahaman mereka, pemahaman para pendengarnya itu menjadi lengkap. Nah, ini nanti yang diharap oleh Yesus menjadi tujuan dari bagian ini, supaya kamu menjadi sempurna, ya, supaya kamu menjadi sempurna, teleios, bertumbuh. Kenapa orang percaya harus memiliki pengertian yang benar terhadap firman Allah? Ya, supaya bertumbuh. Kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar tentang firman Allah, kita tidak akan mengalami pertumbuhan sama sekali. Tidak akan. Ya. Nah, ini tujuan Yesus.
ulang pengertian terkait hukum Taurat. Dia tidak sedang meniadakan hukum Taurat, tetapi firman Allah berkata Yesus justru sedang menggenapi, pleroo, ya, menggenapkan hukum Taurat itu. Dan menggenapkan di sini, saudara, bisa kita maknai supaya pemahaman para pendengarnya menjadi lengkap. Dan kita perlu tahu juga di dalam beberapa kondisi, pengetahuan yang tidak lengkap itu lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Kenapa ada gosip? Karena nggak lengkap, disertai dengan memang suka gosip, ya kan? Tidak lengkap pengetahuan. Orang cepat menghakimi orang lain, nggak tahu ceritanya. Jadilah gosip. Ya. Jadi saudara, sebagai orang-orang Kristen, kita harus rindu terus dibekali dengan pengetahuan akan firman Allah. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita menjadi lengkap. Kita terus diisi oleh kebenaran itu. Tujuannya apa, saudara? Ini yang tadi sempat saya singgung. Tujuannya ada di ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Sekali lagi kata sempurna ini merujuk kepada keinginan Yesus supaya orang-orang percaya mengalami pertumbuhan. Ya, mengalami pertumbuhan. Supaya orang-orang percaya semakin dewasa di dalam Kristus. Kalau bahasanya Rasul Paulus itu, kedewasaan itu diukur dengan makanan. Bayi makanannya apa saudara? Ya, yang lembek-lembek. Bagi Paulus, orang percaya yang mulai dewasa secara rohani, mereka adalah orang-orang yang suka dengan makanan keras. Tapi nggak mencret habis itu. Orang nggak siap dengan makanan keras mencret. Betul? Gitu juga sering kita kan? Kita nggak siap dengan berita yang keras mencret, kita ambil dulu. Betul? Ini harus kita bina. Saya pun sebagai pendeta membiasakan diri dengan pesan-pesan yang keras. Waktu saya baca firman Allah, ada kalanya saya berhenti sejenak. Kenapa? Karena firman itu menegur saya. Dan saya membuka diri untuk itu. Ya, nah ini tujuannya supaya kamu menjadi sempurna, diperlengkapi secara penuh. Pengudusan itu meningkat, progresif. Tujuannya apa? Supaya kita semakin sama seperti Kristus, ya, Christ likeness. Kita menjadi sama seperti Kristus. Itu sebabnya saudara, orang percaya yang sudah sekian tahun menjadi orang percaya seharusnya sudah menjadi, kata siapa tuh? Kamu seharusnya umurmu sudah menjadi guru harusnya, artinya menjadi berkat buat orang. Menjadi berkat tuh, menjadi teladan tuh, menjadi orang yang memberikan nasihat tuh. Karena diharapkan kita sudah mengalami pertumbuhan. Nah ini tujuan Kristus. Dan sudah 3 minggu kita belajar, dan ini minggu keempat. Nah, pagi ini kita akan membaca satu bagian ayat 33 sampai 37. Mari kita arahkan perhatian kita kepada ayat 33 sampai 37. Ya, saya akan membaca dari versi Alkitab saya. Mungkin ada beberapa kata yang berbeda dengan Alkitab saudara. Ya, demikian firman Allah. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi, kata Yesus, aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali
bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Lalu apa? Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita pagi ini akan belajar secara khusus terkait hal bersumpah. Siapa di antara kita yang masih sering bersumpah? Ya. Saya itu gini loh, sumpah. Ada lagunya, I swear by the moon on the sky. Bersumpah. Kenapa kita kadang berkata bersumpah? Saya sumpah loh. Kenapa? Karena kita tidak yakin bahwa kita dipercaya. Mungkin karena kita sering bohong, ya kan? Mungkin karena kita kedapatan sering tidak jujur, tidak menepati janji, ya, menganggap enteng janji. Masih banyak anak-anak Tuhan yang menganggap enteng janji. Siap, nanti jam 10, aman. Jam 12 belum datang. Udah gitu nggak pakai WA lagi. Alasannya banyak sekali. Roda motor saya tadi diselip kereta api, padahal nggak ada kereta api di Sumbawa. Jadi waktu kita ngomong sama orang nggak yakin. Akhirnya kita bilang apa? Sumpah, bener ini. Kali ini bener. Berarti yang kali-kali lagi yang lain itu nggak bener. Hati-hati saudara. Ya. Nah, di dalam pemahaman tradisional atau dalam pemahaman hukum Taurat, ya, khususnya kalau kita membuka Imamat pasal 19 ayat 12 atau beberapa ayat lagi nanti, saudara, ya, diperbolehkan bersumpah, boleh, asal jangan bersumpah palsu. Apa yang dimaksud dengan sumpah palsu? Bukan sumpahnya yang palsu, tapi tidak ditepati. Itu artinya sumpah palsu. Makanya di ayat 33 dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Kamu sudah mendengar apa yang ditulis oleh Musa. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan pada zaman mereka. Jangan bersumpah palsu. Kalau kamu bersumpah, tepati sumpahmu. Betul lah ayat 33 kan? Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Memegang sumpah kepada Tuhan itu sama dengan artinya tepati sumpahmu. Makanya zaman dulu kita mengenal kata nazar, ya kan? Pernah mendengar kata nazar? Saya bernazar tidak akan membawa kamu sebelum dapat pacar. Sampai segini rambutnya. Itu zaman dulu. Saya bernazar akan memberikan ini kepada Tuhan jika Tuhan mendengar doa. Zaman dulu hal bernazar itu biasa. Hal bersumpah itu biasa. Berjanji itu biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kamu bersumpah, maka tepati apa yang kamu sumpahkan. Jangan bersumpah palsu. Ya. Nah, kita akan lihat sejenak di perjanjian lama, ya. Di dalam kitab Ibrani atau perjanjian lama, makna bersumpah adalah mengatakan kebenaran dengan memakai nama Tuhan. Itu makna bersumpah.
Jadi kalau kita nanti lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama atau yang juga dikenal sebagai Alkitab Ibrani, bersumpah itu boleh. Dan bersumpah adalah tindakan mengatakan kebenaran dengan memakai nama Tuhan. Kenapa harus memakai nama Tuhan? Sebagai jaminan bahwa yang dikatakan tersebut adalah sesuatu yang benar. Apakah itu berupa pernyataan atau berupa sebuah janji? Jadi orang-orang di dalam Perjanjian Lama itu mereka biasa mengucapkan sumpah dan memakai nama Tuhan, selalu memakai nama Tuhan. Dalam konteks ini ya, ingat, selalu memakai nama Tuhan. Kenapa mereka sekali lagi memakai nama Tuhan? Dengan tujuan supaya orang percaya bahwa apa yang dikatakan itu sungguh benar. Apakah itu sebuah pernyataan ataukah sebuah janji? Jika itu sebuah janji, supaya itu menjadi benar, maka janji itu harus ditepati. Ya, sampai di sini ya. Nah, kita berikan beberapa contoh. Misal di Kejadian 14 ayat 22. Di sana Abram, namanya masih Abram waktu itu, belum jadi Abraham. Abram bersumpah kepada Raja Sodom. Nanti baca sendiri itu kisahnya apa. Di dalam Kejadian 21 ayat 24, Abraham itu bersumpah kepada Abimelek. Ya. Lalu di dalam Kejadian 47 ayat 31, Yakub meminta Yusuf supaya dia berjanji bersumpah kepadanya tentang satu hal, dan Yusuf bersumpah kepada Yakub, saudara. Dan dalam Yosua pasal 2 ayat 12 sampai 14 kita lihat ketika dua pengintai mengintai ke negeri Kanaan, saudara. Dan mereka disembunyikan oleh Rahab si pelacur itu. Maka sebagai ganti keselamatan mereka berdua, maka Rahab meminta supaya dua pengintai bersumpah kepada dia, kalau nanti Israel menyerang Yeriko, Rahab dan keluarganya harus diselamatkan. Maka kedua pengintai itu memberikan sumpah. Jadi tindakan bersumpah ini biasa pada waktu itu. Pada waktu Perjanjian Lama itu tindakan yang lumrah. Tetapi ingat sekali lagi, ada kondisi di mana sumpah itu diizinkan. Kondisinya apa, saudara? Sumpah itu harus digenapi. Ketika satu sumpah tidak digenapi, maka sumpah itu disebut sebagai sumpah palsu. Jadi yang dilarang itu adalah sumpah palsu. Nah, sumpah palsu karena itu melibatkan nama Tuhan, maka kalau orang-orang di dalam Perjanjian Lama mengucapkan sumpah tidak menepatinya, maka orang itu sedang menistakan nama Tuhan. Makanya di dalam Keluaran pasal 20 ayat 7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, di dalam terjemahan lain, jangan menyebut nama Allah Tuhan Allahmu itu secara sia-sia, tak berguna. Ya. Jadi kalau orang-orang di dalam Perjanjian Lama melakukan sumpah, melakukan janji dan melibatkan nama Tuhan, dan ketika mereka tidak menggenapi janji atau sumpah tersebut, maka mereka sedang menggunakan nama Tuhan secara sembarangan, secara sia-sia. Ya. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 12 ini larangan, jangan bersumpah palsu. Di dalam Bilangan pasal 30
ayat 3 sampai 15. Di sana dibahas terkait nasar, janji. Kalau saya tidak salah itu nasar seorang perempuan. Tapi intinya secara umum sama dengan Ulangan 23 juga terkait nasar. Intinya gini, kalau kamu berjanji tentang sesuatu kepada Allah atau kepada manusia dengan menggunakan nama Allah, maka tepati janji. Amin. Itu orang-orang dalam perjanjian lama. Mereka boleh bersumpah dengan satu kondisi. Sumpah itu harus ditepati. Sumpah itu harus digenapi. Jangan sampai bersumpah palsu. Ini jelas ya. Ini buat orang-orang di dalam perjanjian lama. Pertanyaan saya adalah, kita ada di dalam perjanjian lama atau tidak sekarang ini? Tidak. Ya. Seluruh hukum perjanjian lama itu berlaku buat Israel sebagai bangsa yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya. Seluruh hukum perjanjian lama itu berlaku untuk siapa? Israel sebagai bangsa yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan pada waktu itu. Lalu kita, Yesus bagaimana? Menanggapi ini saudara, Yesus berbicara kepada pendengarnya waktu itu. Nah itu perjanjian lama, kira-kira begitu. Tapi kata Yesus, aku mau ajar kamu yang baru. Aku mau ajar kamu sesuatu yang baru, yang berbeda dengan apa yang kamu dengar dari nenek moyangmu itu. Kalau dulu kamu diizinkan bersumpah dengan memakai nama Tuhan, sekarang udah gak boleh. Nah, ingat ya, peralihannya ya. Jangan nanti kita gagal paham. Kita bersumpah-sumpah aja yang penting kita genapi lah. Yesus bilang, kalau dulu kamu boleh bersumpah lalu menggunakan nama Tuhan, sekarang gak boleh, kata Yesus. Di ayat 34 dikatakan, jangan sekali-sekali bersumpah demi apapun, demi langit, demi bumi, bahkan demi kepalamu, kata Tuhan. Karena engkau tidak berkuasa memutihkan satu helai rambut pun, biarpun engkau pakai tanco pemutih rambut. Ya kan? Jadi Yesus mengubah sama sekali fakta. Kalau di perjanjian lama mereka boleh bersumpah asal tidak bersumpah palsu, tapi bagi Yesus sumpah itu tidak ada penting-pentingnya sama sekali. Sumpah itu tidak ada artinya, tidak ada kebutuhan untuk bersumpah. Ya. Bagi Yesus, apa yang ada di dalam hati seharusnya transparan dan termanifestasi melalui ucapan yang keluar dari mulut kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada motif tipu-tipu. Tidak ada motif kelicikan. Amin. Makanya nanti di akhir dikatakan, kalau iya katakan iya. Kalau enggak katakan iya. Kalau enggak gitu setan. Loh, itu Yesus yang ngomong loh, si jahat. Bagi Yesus transparan tuh hati. Bagi Yesus, ya, apa yang keluar dari mulut seharusnya mewakili apa? Hati. Jangan bilang iya tapi hati enggak. Ayo makan dong, makan dong. Dalam hati, mudah-mudahan enggak mau dia makan. Makanya kalau saudara ngajak saya makan, jangan harap saya tolak. Makanya pikir
kalau ngajak saya makan. Jangan berharap mudah-mudahan Pak Pendeta tolak, tapi diajak, Pak ayo makan Pak. Pak ayo. Satu kali pendeta saya dulu ngajarin saya. Kami makan di sebuah warung. Apakah karena saya yang comok? Tahu comok? Oh, itu bahasa orang Medan. Comok itu rakus. Orang Manado bilang galojo. Rakus ya. Tapi saya rasa saya tidak rakus. Tapi pendeta saya mungkin hanya mengajar saya. Dia bilang sama saya, Mesri, apa-apa. Kalau kau ngajak orang makan ke rumah makan, maka jangan pernah permasalahkan apapun yang dia makan. Kan kamu sudah ngajak. Jangan ada dalam hati, dia ajak makannya enggak hitung-hitung. Ya siapa yang ngajak? Yang ngajak siapa? Lalu ngapain kita ngerudel di dalam hati kalau dia makan banyak? Kalau engkau tidak siap, orang yang engkau ajak makan banyak, enggak usah ajak makan. Lo betul enggak? Sekarang dia minta enggak kita ajak? Enggak. Dia santai kok. Bro makan yuk. Ayo. Kebetulan orangnya enggak mau nolak tuh. Ayo. Ayo pilih. Kan gitu kan? Makan. Dia makan 4 porsi, ya biarin. Tapi kebanyakan kita kan nanti pulang-pulang. Hati-hati. Ya saya juga pernah jatuh sih dalam hal kayak gitu. Makanya saya tahu. Kita semua kan saya rasa pernah ya. Nggak tahu ya, kalau saya pernah saya melakukan itu. Mulai sekarang jangan ya. Kalau kita mengajak seseorang makan atau minum es atau apapun, ya kita harus siap dengan berapa yang dia bisa tampung. Satu lagi bentuk hal-hal yang dari hati nggak sesuai dengan mulut itu sering kita lakukan. Kita ngajak orang, dulu. Dalam hati kita, semoga cepat pulang. Jadi saudara-saudara kita harus sangat teliti dengan hati kita, men. Kalau kita bilang, ayo duduk yuk, ya memang hati kita ikhlas kalau duduk. Kalau engkau ada kegiatan, yang ngomong, Bu, Pak, maaf sebentar lagi saya ada kegiatan. Beres lah. Jangan duduk, duduk temanku. Kopi Pak, oke? Lama nih. Siapa suruh nawarin kopi? Kalau engkau memang ada kegiatan yang buru-buru, ya ngomong tuh, betul nggak? Aduh maaf, 15 menit lagi saya ada kegiatan, bisa saya tinggal? Atau gimana, mau apa? Kan gitu kan? Tawarin kopi, kopinya enak. Dia minta nambah. Jadi apa yang dalam hati itu seharusnya dimanifestasikan melalui ucapan kita. Sehingga perkataan sesungguhnya, perkataan yang benar maksudnya, perkataan yang benar tidak membutuhkan sumpah untuk meneguhkan. Gak butuh. Kalau engkau memang adalah orang yang terbiasa mengucapkan kata-kata dengan benar, motivasi kita memang benar, maka engkau sama sekali tidak membutuhkan sumpah agar orang lain yakin bahwa apa yang kau katakan itu benar. Sepakat? Sepakat?
Tadi di awal saya bilang kenapa orang-orang sering bersumpah atau swear atau apa? Mungkin karena mereka sering bohong. Atau mungkin mereka dikenal sebagai orang yang jarang jujur. Jadi orang gak percaya. Kalau orang gak percaya, maka dia membutuhkan sumpah. Tapi kalau kita mulai mendidik diri kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh orang lain, baik dalam perkataan maupun motif-motif kita, maka kita sama sekali tidak membutuhkan sumpah agar orang lain percaya kepada kita. Tidak butuh. Nah, ini yang disasar oleh Yesus. Yang disasar oleh Yesus sebenarnya lebih dalam dari hal bersumpah itu sendiri. Kenapa kamu bersumpah? Bisa nggak kita nggak bersumpah? Bisa, kata Yesus. Kita bisa tidak bersumpah kalau hidup kita memang benar, kata Yesus. Kalau pengucapanmu benar, kata-katamu benar, motivasimu kau latih menjadi motivasi yang benar, dan orang mengenal engkau sebagai orang yang dapat dipercaya, maka engkau tidak perlu sumpah. Itu yang disasar oleh Yesus. Ini sebenarnya Yesus itu ingin supaya orang percaya itu lebih dalam untuk menyelami kerohaniannya. Yesus ingin tidak sekedar, oke, saya bersumpah, lalu saya tepati sumpah saya. Lebih dalam dari itu bisa. Apa itu? Hidup yang benar. Kalau hidup kita benar, kita udah gak perlu ini sumpahnya. Udah gak perlu ini. Sepakat saudara? Sehingga di ayat terakhir, di ayat 37, Yesus bilang apa? Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Bilang aja tidak. Kalau lebih dari itu, berasal dari si jahat. Udah ada motif-motif lain itu. Udah ada motif lain yang oleh Yesus langsung divonis bahwa itu berasal dari si jahat. Jadi kalau saudara hidupnya benar, kalau saya hidupnya benar, dan orang lain mengenal kita sebagai orang benar, maka sumpah sama sekali tidak dibutuhkan. Jadi kalau saudara membuat sebuah pernyataan tentang sebuah hal, ya sudah, memang begitu adanya. Orang mau percaya mau tidak, ya begitu adanya. Saudara nggak perlu mengulangi kata sumpah, karena sumpah itu nggak perlu kalau hidup kita benar. Sumpah tidak diperlukan ketika orang mengenal kita sebagai manusia yang berintegritas. Tapi kalau orang mengenal kita bukan manusia yang berintegritas, ya ragu mereka. Kita ngomong nggak percaya mereka. Nah, ini harus kita teliti. Kenapa orang sampai nggak percaya ya sama saya kalau ngomongnya? Harus diteliti. Nggak boleh cuek dengan yang begituan. Siapa tahu selama ini memang kita sering bohong. Siapa tahu selama ini kita sering mengata-ngatain orang. Siapa tahu selama ini ya kita tidak punya integritas. Kita ajarkan A, kita lakukan B. Kan nggak berintegritas itu kan? Betul nggak? Jadi orang nggak yakin. Maka kita perlu sumpah. Sumpah ini benar nih, kali ini saya bicara jujur. Berarti kali-kali yang lain gak jujur.
Hati-hati ya. Jadi isunya di sini apa sebenarnya? Isu utamanya apa ini yang mau diangkat oleh Yesus terkait sumpah ini? Hah? Hidup benar. Kalau hidupmu benar, ucapanmu akan menjadi benar. Kalau hidup kita benar, motivasi kita menjadi benar. Kalau hidup kita benar, tindakan-tindakan kita menjadi benar. Dalam kondisi seperti ini, apakah kita perlu bersumpah untuk meyakinkan orang? Tidak perlu. Udah gak perlu. Makanya Yesus bilang, dulu kamu memang bersumpah, tapi aku ngomong sama kamu sekarang, sumpah itu gak perlu. Kenapa? Kalau seseorang hidupnya benar, pikiran-pikirannya benar, motif-motifnya benar, perkataannya benar, tingkah lakunya benar, sumpah tidak dibutuhkan sama sekali dari Yesus. Kalau iya katakan, iya. Kalau enggak ya katakan tidak. Kalau udah sejahat. Itu dari sejahat kata Yesus. Lebih dari itu sejahat. Kalau rumah tangga kadang ini saya temukan, masih ada orang punya prinsip, udahlah diamin aja daripada ribut. Hati-hati. Jadi gunung es, tahu gunung es? Di permukaannya tampak rata tuh, di dalamnya dalam, akarnya dalam. Makanya ada istilah, sekalinya dia meledak, ya kan? Betul lah. Kenapa dibilang meledak? Karena amunisi disimpan terus, betul nggak? Hari ini sebenarnya marah, tapi tidak mau mengungkapkan marah itu dengan benar. Bukan kita marah dengan cara yang nggak benar ya. Tidak mau, daripada ribut, tahan, ya kan? Tahan daripada ribut, tahan daripada ribut, tahan. Saya termasuk pendeta yang mengajarkan di rumah tangga itu boleh nggak berkelahi? Boleh dong, asal berkelahi dengan cara yang benar. Jangan maki, jangan mukul. Berkelahi boleh dong. Saya nggak suka loh sama tindakanmu. Gini. Enak nggak? Teratur. Bila perlu, poin A bagian A, poin 1 bagian A, poin 1 bagian B, ya kan? Teratur kan? Enak itu. Jangan, aku nggak suka sama kamu. Kenapa nggak suka? Pokoknya nggak suka. Selesai. Pokoknya kalau udah pakai pokoknya itu, ya kan John? Pokoknya. Jangan. Saya biasakan gitu sama istri saya, biasakan. Saya nggak suka sama ini kamu tadi karena gini. Berdebat, ayo. Berdebat. Kenceng-kencengan, ayo. Tanya tuh Sinta, sering dia dengar lagi waktu dia. Diam aja. Jangan ikut campur. Loh iya, tapi setelah itu enak, selesai. Jelas kan? Janganlah nanti ribut gak enak. Udah memang begitu. Lama-lama satu kali gunung es tadi itu pecah. Keluar kata apa? Cerai. Sudah, ngutip lagi dari Betarius Sonata. Pulangkan saja aku pada orang tuaku atau ayahku, pada ibuku atau ayahku. Kalau ia katakan iya dengan cara yang baik. Ya, masakan istri keasinan misalnya. Kita sering diajar jangan bilang asin. Saya enggak yang ini keasinan. Lo betul nggak? Lo
Kalau kita jujur berarti iya, berarti kan dia semakin pintar nanti masak, betul nggak? Pak enak masakannya. Kalau orang tua bilang terlalu garam. Katanya kita menghargai masakan istri, begitu kalau keasinan jangan bilang keasinan. Yang penting kita ngomong dengan baik, betul nggak? Jangan batin keasinan, ya nyari berantem kita. Ya nggak perlu berantem jadi berantem, tapi kan enak ya. Ini kok keasinan? Apa kira-kira? Kan enak kan? Nanti iya ya, kenapa keasinannya? Oh tadi saya salah ngasih garam, harusnya setengah sendok 3 sendok. Berarti lain kali dia masak kan ingat dia setengah sendok, betul nggak? Kalau kita nggak begitu, oh kemarin suami saya bilang enak loh, dibikin lagi 3 sendok. Nah nih, kamu menikah masuk ke tawa lagi. Dia senang dia. Iya kan? Yang penting kita mengkomunikasikannya jangan dengan cara yang salah. Kalau kita banting gelas lalu kasihan aja, ya nyari berantem memang kita. Bukan begitu. Kalau suamimu badannya bau, bilang kalau bau. Maaf nih, saya juga kadang bau badan saya setelah umur 40. Benar, setelah umur 40 badan saya ini tambah bau. Karena saya sering cium. Ada orang, ini maaf ya, nggak ada di gereja kita. Untung nggak ada. Saya pernah ketemu orang duduk suami istri, suaminya wow betul. Oke. Pertanyaan saya adalah, apa istrinya itu nggak bisa rasa bahwa suaminya bau? Apa karena sudah saking biasanya? Kalau memang bau ya ngomong ke Pak, badan Papa bau, coba pakai deodoran cap kaki hijau. Iya kan? Nah itu kan menolong pasangan kita, betul nggak? Saya juga gitu kok kalau kenapa ya? Kita diskusi sama istri. Bau ya? Kenapa ini? Gitu. Saling menolong tuh namanya, betul nggak? Jangan saudara bikin kata-kata mesra plus romantis. Wangi badanmu, padahal bau. Betul nggak saudara? Dalam rumah tangga itu gitu-gitu. Itu namanya saling menolong, betul? Saya pernah ketemu, waduh, itu saya kalau tahan napas 5 menit ke sorga saya. Jadi saya berjuang menahan napas dulu. Kalau pas saya bisa udara saya tuh. Loh iya, hati-hati. Jadi katakan iya jika iya, tidak jika tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah apa bagi kita sekarang apa? Perhatikan saudara. Bagi kita hari ini, ucapan yang benar itu berasal dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Sepakat? Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, ucapan kita benar, gak butuh sumpah. Sasaran Yesus di sini adalah kondisi benar dari orang percaya. Orang percaya seharusnya dapat dipercaya. Amin. Jangan judulnya kita orang percaya, tapi gak bisa percaya. Repot itu. Orang percaya harusnya dapat dipercaya. Sebagai ganti kelicikan, itu yang tadi saya bilang itu tricky. Kita pernah tricky nggak? Maksudnya licik. Pernah nggak? Saya pernah loh. Saudara kudus semua. Cuma saya yang pernah licik di sini.
yang licik itu. Apalagi kayak kami dulu keluarga 6 anaknya kan, berturut lagi beda-beda 1,5 tahun, 6 orang. Kalau mama saya beli salad, kita kadang tricky, licik. Bagaimana supaya kita dapat 2, yang lain dapat 1? Ya kan? Bagaimana supaya kita dapat yang bagus? Kalau di antara salad itu ada yang ujungnya busuk. Karena kami dulu baru bisa makan salad itu setengah tahun sekali ketika kenaikan kelas. Kalau mama saya beli buku di pasar besar, sekalian beli salad. Dan itu udah dibagi satu-satu, paling ada 1-2 yang sisa. Nah, bagaimana cara mendapatkan yang sisa ini, Pak? Iya, kita harus kuras otak itu walaupun kita masih kecil-kecil. Kita manfaatkan segala potensi. Anak yang paling kecil pura-pura nangis. Kalau kecil kan biasanya disayang. Dia pura-pura nangis, dapat dia 1,5. Bagaimana yang setengah ini yang masih sisa, itu saya dapatkan. Kadang kita tricky. Nah, itu terbawa sampai hidup kita besar. Kita kadang hidup tricky dengan orang lain, betul? Licik. Hati-hati, licik. Kita tidak boleh licik. Apa iya, katakan iya. Apa tidak, katakan tidak. Orang licik itu gini loh, kayak anak-anak SD. Si Badu, si Iwan. Mereka jalan berdua. Sama si Badu di teknik. Pak, sering gak kita gitu waktu SD? Kita jalan kan, begitu kaki kita mau kita angkat di teknik, nah jatuh kan? Si Iwan jatuh. Si Iwan marah dong, dipukul dong si Badu. Wah, benjol. Di sini yang dipukul, di sini yang benjol. Kenapa? Karena waktu dipukul jatuh, kena batu. Benjol dong. Si Badu nangis, pulang ke rumah. Dia cerita sama bapaknya. Kalau si Iwan pukul dia, titik. Dia nggak cerita kalau dia teknik kakinya Iwan. Ini tricky namanya. Kita sering nggak gitu dalam kehidupan kita? Oh, itu dia. Harusnya dong si Iwan lengkap, si Badu lengkap dong ceritanya, betul nggak? Pak, tadi waktu zaman saya tackling tuh si Iwan, Pak. Jatuh dia, terus dipukul saya, jatuh saya. Kira-kira bapaknya bilang apa? Ah, ya sudah ya, impostor. Jangan diceritakan hanya waktu si Iwan pukul dia, ya bapaknya ngamuk. Ayo kita ke rumah Iwan. Bawa dulu sabit itu yang tajam itu. Kenapa bapaknya ngamuk? Karena ada berita bohong. Itu yang tadi gak lengkap itu. Oke. Ini yang disasar oleh Yesus, kehidupan yang benar. Ada tambahan sedikit saja. Bagaimana dengan sumpah di pengadilan atau sumpah dalam melantikan sebuah jabatan? Kita sering tuh kalau mau dilantik ketua puskesmas, kepala puskesmas, kepala rumah sakit, mau jadi apa semua kan biasanya kan disumpah tuh pakai kitab suci kan. Boleh nggak? Itu boleh. Itu beda dengan sumpah yang dimaksud di sini. Ya, kita berhadapan dengan institusi di mana tidak setiap orang sama kepercayaannya dengan kita. Ya, maka sumpah di sini berfungsi sebagai ada yang dinamakan dengan legal proceeding. Ya, legal proceeding maksud saya, legal proceeding, proses yang legal yang muaranya adalah mensejajarkan sikap yang sama, bersumpah di hadapan Tuhan untuk menepati janji. Jadi kalau sumpah-sumpah di pengadilan itu disebut sebagai legal proceeding, nggak apa-apa. Ya, oke.